Shalom sahabat terkasih, selamat malam. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama dalam renungan malam Rema. Puji Tuhan karena perkenanan Tuhan, malam ini kita diizinkan untuk bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat sahabat yang selalu setia bersama Rema. Dan buat sahabat yang baru bergabung, terima kasih karena telah bergabung bersama Rema. Doa Rema kiranya sahabat semua selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, selalu sehat dan senantiasa berlimpah dengan damai sejahtera dan sukacita. Baik sahabat, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk malam ini, karena kami diizinkan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat Rema, Raja Wali merupakan salah satu burung yang terkenal dengan keperkasaan dan kegagahannya. Perkasa karena Raja Wali tidak pernah takut menghadapi badai sebesar apapun. Ketika menghadapi badai, Raja Wali malah terbang makin tinggi melalui badai itu, bahkan menari-nari di atas badai. Gagah karena burung Raja Wali ketika akan menghadapi waktu kematian, akan terbang ke atas gunung batu yang tinggi, lalu akan mati di atas gunung batu itu. Sahabat Rema, badai kehidupan bisa melanda siapa saja, tidak peduli dia adalah anak Tuhan yang taat atau tidak. Tidak peduli status sosialnya. Jika badai kehidupan itu datang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Semua orang bisa dihantam badai. Namun yang membedakan adalah respon dari setiap orang dalam menghadapi badai yang menerpa. Belajar dari burung Raja Wali yang tetap tegar di tengah badai, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang selalu berharap kepadanya untuk berjalan sendiri, karena Tuhan akan menolong dan menuntun kita sehingga pada saatnya kita akan keluar dari badai. Berikut ada 4 hal yang ingin Rema bagikan kepada sahabat agar bisa tetap tegar saat badai menghadang. Yang pertama, tetap optimis dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Sahabat, optimis dan semangat adalah sikap positif yang patut dikembangkan dalam kehidupan kita. Karena dengan optimis dan semangat, kita akan menjadi orang yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi badai hidup. Jangan sampai kita menjadi pesimis dan patah semangat, karena dengan demikian, maka kita akan menjadi lemah dan kemungkinan besar kita akan gagal dalam menghadapi dan melewati badai hidup yang menerpa. Hal yang kedua adalah mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Sahabat, dalam surat Efesus pasal 5 ayat 16 tertulis bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, maka pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal baik, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Tidak menutup kemungkinan bahwa jika kita rajin dan setia melakukan hal-hal baik, maka ketika hari-hari jahat itu datang dalam bentuk badai kehidupan, maka kita akan menerima kembali hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Hal yang ketiga adalah percaya pada setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan setiap rancangannya pasti membawa kebaikan dalam hidup kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekalipun kita sementara menghadapi badai yang besar, namun tetaplah tegar dan tetaplah dalam rancangan Tuhan. Jika selama ini mungkin kita telah salah arah dalam menjalani hidup, jangan malu untuk berbalik arah dari jalan kita dan kembali kepada jalan yang telah ditetapkan dan ditunjukkan Tuhan bagi kita. Jangan takut untuk berubah, sekalipun terkadang perubahan itu bisa menyakitkan. Percayalah sahabat, ketika kita berubah ke arah yang benar, maka kita akan semakin kuat dan tegar menghadapi kehidupan. Dan hal yang keempat adalah tetap menantikan pertolongan Tuhan. Sahabat, harus selalu diingat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan itu akan memampukan kita untuk bisa terbang tinggi bagai Raja Wali di tengah badai kehidupan. Sebab itu, jangan mudah menyerah dan tetaplah tegar. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu menopang kita dalam menghadapi badai kehidupan. Ia akan selalu menolong kita sampai kita keluar dari badai itu dan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang mengingatkan kembali tentang apa yang seharusnya kami lakukan ketika diperhadapkan dengan badai kehidupan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami sanggup untuk melakukannya. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, masa indah dan masa sulit akan selalu ada dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Jika masa indah kita jalani dengan penuh syukur, maka masa sulit pun seharusnya demikian. Karena masa sulit diizinkan Tuhan agar kita termotivasi dalam membangun kekuatan untuk menjadi pemenang. Terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Tetaplah berdoa dan tetaplah andalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat. Bersama Yesus kita akan cakap menghadapi segala perkara. Shalom.